Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Praktis Religius berdasarkan tinjauan teologis, biblis, dan tradisi dalam konteks iman Katolik. Pada kali ini saya hendak mengajak umat beriman untuk melihat dan merefleksikan kembali saat ini yang sedang viral terjadi, yaitu Pendeta Gilbert Lumoyindong yang memberkati pernikahan dengan memakai pakaian imam. Dalam hal ini beliau memakai kasulah yang mirip dengan kasulah imam. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, pertama-tama saya hendak mengutarakan bahwa busana liturgis yang dikenakan dalam perayaan misa mengalami perkembangan seturut berkembang jalannya waktu. Namun demikian, sejak masa-masa awali gereja, busana liturgis telah dikenakan oleh para imam untuk merayakan misa. Pedoman Umum Misale Romawi (PUMR) memberikan suatu gambaran yang sangat detail bagaimana pakaian para imam itu adalah sungguh merupakan suci. Oleh karena itu, PUMR menggarisbawahi seyogyanya busana liturgis untuk imam, diakon, dan para pelayan awam diberkati. Mengapa harus diberkati? Karena ketika di dalam kesatuan bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, maka pakaian itu jangan sampai disalahgunakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pakaian yang tidak diberkati? Secara manusiawi, kita bisa mengerti dan memahami bahwa bagi pakaian liturgis yang belum diberkati, maka dia tidak memiliki nilai kesucian melalui pakaian itu. Pernah anak OMK, orang muda Katolik, meminta izin kepada saya untuk memakai jubah pastor, kasula pastor, stola pastor untuk mengadakan peran berakting di suatu drama tentang kematian Tuhan Yesus. Saya katakan kepada mereka, silakan saja membuat pakaian imam dari karton, entah dari plastik, yang menyerupai dan tanpa diberkati. Kalau untuk itu silakan saja. Nah, bagaimana dengan problem Pendeta Gilbert Lumoyindong yang memberkati pernikahan memakai kasula mirip kasula imam? Saya pribadi pun ketika melihatnya itu di status WhatsApp salah seorang yang ada di Makassar, beliau menampilkan Pendeta Gilbert ini memakai pakaian mirip pakaian imam. Lalu beliau berkomentar, tibalah saatnya acara KIS perdana. Tetapi pendeta itu langsung dia katakan, saya selaku pendetamu tidak mengizinkan untuk KIS perdana. Silakan saja KIS atau tidak, itu urusan kepada persoalan pastor atau pendeta. Namun pertanyaannya, kok saya menjadi terkejut? Apakah pendeta Gilbert atau ada pastor Gilbert? Pastor dalam konteks agama Katolik. Lalu saya pribadi bertanya, loh, ini pendeta atau pastor? Pertanyaan itu muncul sampai 3 kali. Lalu saya WhatsApp, yang dimaksudkan itu pendeta atau pastornya? Lalu sang mahasiswi ini mengatakan, itu pendeta pastor. Loh, kok pakaiannya mirip dengan pakaian pastor? Sementara di grup, dalam WhatsApp grup yang berjudul Katolik itu Indah, atau juga grup pendalaman iman Katolik, menjadi bahan perguncingan. Mengapa pendeta Gilbert memakai kasula yang adalah mirip dengan kasula para imam?
Saya sekedar menghantar Anda, dan sebelumnya saya pun sempat komentar. Saya berkomentar yang agak manusiawi. Saya katakan, sebagai seorang pendeta yang entrepreneur, dia akan mencari sensasi dengan berbagai macam cara. Tetapi yang namanya busana liturgi khas imam jangan sampai disalahgunakan. Pertanyaan lanjut adalah, apakah lalu pendeta Gilbert menyalahgunakan? Kalau soal itu, mari kita bertanya kepada pendeta Gilbert. Namun pada kesempatan ini saya hendak menghantar ibu bapak sekalian untuk mengerti pakaian liturgis para imam. Yang pertama, amik. Amik adalah selembar kain lenan putih berbentuk segi empat dengan 2 tali panjang di 2 ujungnya. Imam mengenakannya sekeliling leher, menutupi bahu dan pundak, menyilangkan kedua tali di depan, dan lalu membawa tali ke belakang punggung, melilitkannya sekeliling pinggang, dan mengikatkannya dengan suatu simpul. Yang kedua, alba. Alba merupakan citra kekudusan, sedangkan amik itu adalah tanda perlindungan. Alba adalah pakaian putih panjang hingga sebatas pergelangan kaki dan memiliki lengan panjang hingga pergelangan tangan. Kata alba dalam bahasa Latin artinya putih. Alba adalah pakaian luar yang umum dikenakan di kalangan Greco-Romawi dan mirip dengan sotane yang dikenakan di Timur Tengah. Tetapi mereka yang berwenang mengenakan alba dengan kualitas yang lebih baik dengan aneka sulaman atau gambar. Lalu yang ketiga, singel. Singel itu merupakan tali kesucian. Singel adalah tali yang tebal dan panjang dengan jumbai-jumbai pada kedua ujungnya yang diikatkan sekeliling pinggang untuk mengencangkan atau merapikan alba. Yang berikut, stola. Stola adalah lambang penugasan resmi, dan stola ini adalah lambang khas imam. Maka seseorang yang sudah ditabiskan dengan mengenakan stola adalah sah. Maka sebelum mengenakan stola, seorang imam mengecup stola itu sebagai lambang kecintaan terhadap rahmat imamatnya. Stola itu adalah semacam selendang panjang, kira-kira 4 inci, lebih kurang 10 cm lebarnya. Warnanya sama dengan kasula yang dikalungkan pada leher. Stola diikatkan di pinggang dengan singel kalau memang itu ada singel. Lalu yang berikut. Yang berikut kita melihat setelah stola, imam memakai yang namanya kasula. Kasula merupakan lambang cinta dan pengorbanan. Kasula disebut juga planeta, adalah pakaian luar yang dikenakan di atas alba dan stola. Kasula merupakan busana khas imam, khususnya selebran dan konselebran utama yang dipakai untuk memimpin perayaan Ekaristi. Kasula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu ada doa ketika mengenakan kasula seperti ini. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Buatlah aku sanggup mengenakan pakaian ini agar dapat memperoleh rahmat-Mu. Sedangkan doa ketika mengenakan stola yang adalah khas imam, maka seorang imam kalau memimpin Ekaristi tanpa stola
adalah tidak sah. Ya Tuhan, kenakanlah kembali stola kekekalan ini yang telah hilang karena perbuatan para leluhur kami, dan perkenankanlah aku meraih hidup kekal meski aku tak pantas menghampiri misterimu yang suci. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, kembali kepada perdebatan soal pendeta Gilbert Lumojindong, saya pribadi bertanya, kalau seandainya kasula yang dia pakai itu adalah kasula milik seorang imam yang sudah diberkati, maka pendeta Gilbert tidak hormat kepada pakaian liturgis para imam. Tetapi kasula itu dia jahit sendiri tanpa diberkati oleh seorang pastor atau uskup, maka kasula yang dia pakai itu tidak resmi menurut pandangan agama Katolik. Terserah pendeta Gilbert memiliki alasannya tersendiri, tetapi saya tetap mengatakan kasula yang dia pakai bukan kasula milik imam. Maka kalau dalam agama Katolik saya mengatakan pemakaiannya itu terserah kepada pendeta Gilbert. Tetapi silakan saja kita bertanya kepada pendeta Gilbert, mengapa dia memakai kasula yang mirip dengan imam. Yang kedua, syukur puji Tuhan beliau tidak memakai stola, karena saya tidak melihat stola di bagiannya itu. Kepada ibu dan bapak sekalian, silakan aja menekan pendeta Gilbert, akan keluar video-video beliau yang belakangan ini sedang viral memberkati pernikahan memakai kasula mirip imam. Sekira itu saja gambaran yang ingin saya sampaikan. Semoga menambah wawasan umat beriman sekalian dan semoga menjadi jelas makna pakaian liturgis para imam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.